Ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran. Ya, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Teman-teman, selamat pagi, selamat siang ya. Hari ini saya ingin memperdengarkan percakapan saya dengan Aditya Talang Air. Dia loh yang minta saya untuk berdialog ya, tetapi lihat dulu apa sih maksudnya ya, karena dia minta dialog ya, nggak apa-apalah gitu ya. Nah, sekarang coba sebelum kita mulai, kita saksikan iklan yang berikut ini yang mau lewat ini, oke? Jadi Bu Uti di sini mengimani sesuatu yang tidak tertulis, dan apa yang tertulis Mbak Uti sangkal itu loh. Contoh misalkan itu tadi 100% manusia 100% Tuhan, padahal itu nggak tertulis ya. Makanya kalau kita tanya sama orang Kristen itu selalu dijawab begitu, 100% Tuhan 100% manusia katanya ya. Nah kalau sudah on off kayak gitu ya enak aja Mbak Uti jawab dengan full asumsi di situ. Oh, ketika Yesus lagi makan ikan goreng itu kemanusiaannya. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, oh itu ketuhanannya. Ini kan gimana ya? Saya kalau dikatakan Tuhannya Mbak Uti 100% manusia 100% Tuhan, itu tetap nggak bisa saya terima karena nggak tertulis di Bible, di ayatnya Mbak Uti gitu loh. Terkecuali ada tertulis, hai orang Kristen, ketahuilah misalkan bahwasanya Tuhan itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, selesai masalahnya, tapi kan nggak ada di situ. Demikian juga selanjutnya ya, katanya Tuhan yang Mbak Uti itu dia yang awal dan dia yang akhir katanya, atau alfa dan omega. Bagaimana Mbak Uti mengatakan Tuhannya Mbak Uti itu ulpa dan ulpa pula. Alfa alfa dan omega ya. Sementara yang ada di dunia ini kan duluan ibunya gitu loh. Ya. Duluan ibunya itu fakta loh. Ibu Bauti nggak bisa sangkal itu. Kecuali Tuhannya Bauti itu bukan Yesus ya. Misalkan taruhlah Elohim misalkan. Ya itu mungkin masih bisa asik kita perdebatkan. Misalkan Yesus itu statusnya sebagai utusan ya, terus Elohim sebagai Tuhan. Nah, itu asik diperdebatkan. Artinya dua oknum yang berbeda gitu. Nah, itu mantap. Tapi kalau sudah Elohim ya Yesus itu sendiri. Ini kan ngeri ini. Kacau gitu loh. Ya, karena di kitab Perjanjian Lama juga nggak dikenal yang namanya konsep ketuhanan itu manusia itu nggak ada. Tuhan itu dilahirkan itu nggak ada di Perjanjian Lama. Bahkan di Perjanjian Lama itu dengan tegas mengatakan Tuhan itu bukan manusia katanya. Ya, tapi di Perjanjian Baru Yesus ini dipaksa-paksa jadi Tuhan, yang walaupun nggak pernah ngaku jadi Tuhan. Kalau kita tanya orang Kristen mana buktinya Yesus Tuhan, pasti kita akan disuruh dengan ayat Yohanes 1:1 ya, Yohanes pasal 1 ayat 1. Terus dijawab lagi dengan Firman itu telah jadi manusia. Ayat pemungkasnya. Adit sebentar, Dit. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Adit, sebentar. Ini saya masuk dari itu apa? Itu saya ada 2 ya? Ada 2 enggak itu? Iya, ada 2. Ada 2 ya. Ya, yang satu yang mana ya? Saya mau keluar dari yang enggak usah lah ya. Ini yang ngomong ini dari HP apa dari apa ya? Sebentar saya kecilin dulu ya. Ini saya keluar dari mana ini? Ya. Ini saya masuk dari ini ya. Ya, sekarang saya ya, ada 2 ini akunnya. Yang mana ini? Ya, naikin ya. Oke, ya 2 aja biar ya. Nah, yang ini aja ya.
Oke, Dek. Ya itu suaranya kayak suara Ya, telepon ini saya itu pindah. keras tuh, ya. Saya pindah ke itu ya, Ya, saya ya. pindah ke HP. Nih, saya pindah ya. Ya, ya. Oke. Nah, Oke. mari kita mulai. Kamu mau saya acak, saya giling-gilingin, Ah. saya karungin. Saya masukin karung, masukin itu apa, masukin drum, saya Oke. drumnya saya panasin gitu. Jadi kamu itu mau nggak kayak gitu? Sejarah membuktikan Mbak Uti ya, baik di tingkat lokal sampai tingkat internasional itu perdebatan antara Islam dengan Kristen itu tidak ada satu sejarah pun yang membuktikan bahwasanya Kristen itu pernah menang berdebat. Dari tingkat RT sampai tingkat Masa internasional terbalik tidak tuh. pernah ada. Itu namanya putar balik. Batu putar balik. misalkan Ya kita- nggak ada Kristen yang menang berdebat. Maaf, putar balik. Ya Nggak tidak ada. pernah ada ya Muslim yang menang debat karena Muslim tanpa dokumen. Muslim tidak punya bukti, Muslim tidak punya apa-apa, bahkan di Al-Quran sendiri mendompleng Alkitab. Bagaimana mungkin Anda mengatakan tidak pernah menang ya? Yang namanya mendompleng, yang namanya menjiplak itu selalu dia yang nomor 2, yang benarnya adalah yang orisinal. Ini kelemahan dari Al-Quran, betul-betul kelemahan yang telak setelak-telaknya, oke? Ya, kamu putar balik. Oke, Sirah. Ya, kita Ya. seperti Pak Jaya. Kalau giliran Putih ngomong, saya diam. Kalau giliran saya ngomong, Putih diam dulu. Nggak usah pakai Ya timer. enggak Seperti Dit, Pak bagi waktu Dit. Ya. Nanti kalau lagi udah tegang kamu nggak mau itu. Bagi waktu aja, 3 menit. Enggak, tetap. Saya tetap akan berusaha diam nanti kalau Putih ngomong. Saya jamin itu ya. Jadi begini, giliran saya sekarang. Jadi saya bisa membuktikan omongan saya tadi ya, bahwasanya mulai tingkat RT sampai tingkat internasional ya, tidak ada sejarah yang membuktikan kalau Kristen itu menang debat sama Islam. Kita ambil contoh, Muhammad Hijab PS David Wood, David Wood senyungsepnya ya. Karena memang narasumber yang berani berdebat di duta maupun di dunia maya, yang berani open camp itu hanya David Wood. Kalau untuk CT itu bukan manusia dia, tetapi aplikasi. Nah ya. Terus siapa lagi yang pernah berdebat dengan narasumber Islam ya? Itu rivalnya Ahmad Didat, nyungsep semua. Belum lagi sama Dr. Zakir Naik dan segala. Nggak ada sejarah yang membuktikan kalau debat tadi Kristen itu ada yang menang, nggak ada. Karena memang ya modalnya terjemahan doang gitu loh. Kalau yang di Indonesia diterjemahkan ke Indonesia, kalau yang dari luar diterjemahkan ke Inggris. Sementara originalnya itu kan bahasa ini 2 ya, yakni Aramik dan Yunani. Dan Bauti sendiri nggak bisa hal itu, makanya Sekarang gini, buktikan saja koar-koarmu. Mari saya bilang ya, kalau kamu kabur, kalau kamu ambil teman, kalau kamu masukin si Suret ya yang berisiknya minta ampun sampai aku nggak bisa ngomong, itu berarti kamu nyungsep. Deal? Deal nggak? Ayo, deal nggak? Berani nggak? Oh berani. Mbak, berani. Bauti saya karungi sampai ini nih. Iya. Ingat ya, penonton mendengar, mengetahui, jikalau dirimu ya memasukkan orang lain, ya tiba-tiba lalu mengatakan segala macam ya begini begitu begini, udah mau azan lah, udah mau kencing lah, udah keburu-buru, itu tandanya kamu nyungsep, kamu kabur. Kita selesaikan sampai setitik darah penghabisan. Oke? Saya mau buktikan Muslim itu cuma koar-koar tok. Bagaimana mungkin kamu mengatakan nyungsep ketika semuanya tanpa Alkitab, Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri? Sekarang jawab saya, kalau tidak ada Alkitab, bisakah Al-Quran berdiri sendiri? Ya, tanpa membawa-bawa Alkitab, bisakah Al-Quran ada? Tanpa mengambil-ngambil ayat-ayat di dalam Alkitab, bisakah Al-Quran ada? Tanpa mencuplik-cuplik nama-nama nabi-nabi di Alkitab, apakah Al-Quran itu layak dibilang firman Tuhan? Sekarang jawab saya, dari mana Anda mengatakan bisa nyungsep? Dari mana? Oke, siap. Orang Islam itu tidak pernah mencari pembenaran di kitab lain ya, terkhusus yang namanya Bible ya. Itu Al-Quran tidak pernah mencari pembenaran di situ. Kebenaran Al-Quran itu tidak butuh referensi dari manapun ya, karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah ya. Dan kalau kita berbicara tentang kesempurnaan kitab, tentu kitab orang Islam yang lebih mempesona ya, yakni ada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis ya, dan segala macam. Kalau kita merujuk ke sejarah itu banyak di hadis kok, bahkan sejarah Nabi Muhammad aja di Sirah Nabawi belum lengkap.
Jadi kalau Bible ya itu bukan kitabnya agama Samawi gitu loh. Kalau kitab agama Samawi itu ada 3 ya, yakni Al-Quran ya, Taurat, ada 4 ya, Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Nah, kalau orang Islam itu tidak pernah mengenal yang namanya Bible gitu loh. Kalau Bible ini nggak tahu datangnya dari mana, makanya di Al-Quran tidak kita jumpai satupun yang namanya Al-Bible itu nggak ada ya. Wahai ahli kitab, di situ dikatakan. Bukan wahai ahli Bible, enggak. Wahai ahli kitab, siapa tuh ahli kitab itu? Yakni orang-orang Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. Sementara Bu Yuni pula. Sementara Bu Uti ini Kristen gitu loh. Dan di channel Pak Bom mereka sudah sepakat semua ya. Bom dengan herder-herdernya mengatakan bahwasanya Kristen dengan Nasrani adalah 2 keyakinan yang berbeda. Itu pengakuan mereka, bukan pengakuan saya ya. Bahkan Lidara mengatakan Nasrani itu sekte sesat katanya. Itu menurut Lidara. Mereka sendiri mengakui hal itu. Makanya Al-Quran itu tidak mengenal satupun kata yang nama Kristen itu nggak ada. Yang ada itu Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Kalau Kristen nggak terdaftar gitu loh Pak Uti. Jadi bagaimana Uti bisa mengatakan Al-Quran itu mencari kebenaran di kitab Uti gitu loh? Mana ada? Nggak ada kok di Al-Quran katanya orang yang hancur bawa pelitnya jangan masuk jemaat Tuhan itu nggak ada di Al-Quran seperti itu. Yang ada itu apa ya? Orang-orang yang akan masuk surga itu yakni orang-orang yang mendirikan sholat, ya, memberi zakat, ya, menyantuni. Udah kepanjangan. Males kalau ngomong sama Adit, dia mendominasi. Ya, kamu bilang tidak ada hubungannya. Sekarang kalau kamu mengatakan tidak ada hubungannya, tunjukkan kepada diriku Musa mana yang berinteraksi dengan Khidir? Tahun berapa mereka hidup? Apa pengajarannya? Dan apa yang dilakukan oleh Musa? Apa pengajaran Musa? Ya, lalu tunjukkan kepada aku, kepada diriku ya. Isa yang mana yang lahir di pohon korma tahun berapa, lalu Injil yang dia berikan yang gedebuk dari langit langsung Isa dianggap sebagai nabi itu tahun berapa, Maryam lahirnya di pohon korma di mana, korma di Arab atau korma di Jakarta gitu. Lalu pertanyaan saya, mana Injil yang diberikan kepada Nabi Isa? Mana Taurat yang diberikan kepada Musa? Apa pengajarannya? Kamu harus buktikan dulu. Kalau kamu mengatakan itu tidak ada hubungannya, buktikan dulu dengan data sejarah bahwa Musa lahir tahun berapa, lalu dengan Khidir jalan-jalan berdua itu tahun berapa, lalu Isa itu dia lahir tahun berapa, lalu kitab Injil yang diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla itu ada, tunjukkan, harus ada buktinya. Kalau nggak ada, kamu cuma koar-koar ya. Nggak bisa membuktikan bahwa memang betul Al-Quran menjiplak Injil. Oke, silakan tunjukkan dulu. Oke, baik. Justru Al-Quran itu menceritakan hal yang berbeda, Mbak Uti. Boro-boro mau dicuplak. Bahkan Al-Quran di situ menceritakan bagaimana kehancuran kitab-kitab terdahulu ya. Tetapi ini bukan kitab Bible, ini mohon dibedakan ya. Yang diceritakan oleh Al-Quran itu kehancuran kitab Taurat dan kitab Injil itu diinformasikan oleh Al-Quran. Itu ada ayatnya. Boro-boro mau dicontek ya. Bahkan di kitab Bauti sendiri juga menceritakan bagaimana kehancuran kitab-kitab terdahulu itu ada ayatnya. Di antaranya di dalam Yehezkiel pasal 22 ayat 8. Apa bunyinya di situ? Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan. Bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah. Tetapi Tuhan tidak berfirman. Itu jelas ayatnya. Bahkan kalau di Yeremia, ya, itu katanya ini ya, tambah jelas sekali ya. Sebentar saya cari dulu Mbak ya, ayatnya ya, Yeremia. Bentar. Nah, di situ bagaimana pena-pena palsu telah membuatnya menjadi ini ya, menjadi bohong katanya seperti itu. Bentar Mbak ya, sebentar saya buka ayatnya dulu ya. Jangan sebentar. Aduh,
dulu Bauti ya, buka arsip dulu Bauti ya. Lama banget. Oh, sebentar dulu. Ini. Ya. Ini mungkin. Oh, di sini dia, di sini. Biar lebih mudah saya buka ini aja Bauti ya. Sebentar, saya buka blog saya aja lah ya. Ini kita lihat ya. Soalnya kalau saya cari di harddisk ini terlalu lama. Jadi supaya lebih cepat, saya cari di sini ya. Jadi Al-Quran itu bukan menciplak Bible, tetapi justru menceritakan kehancuran kitab-kitab terdahulu ya. Hancur kitab itu dirubah oleh tangan-tangan manusia. Itu penjelasan Al-Quran, Bauti. Bentar ya, Bauti ya. Saya cari dulu, Bauti. Sabar, Bauti. Lama amat. Sabar, selalu aja lah. Katanya mau nyantai. Pembelaan Al-Quran. Ayat perbedaan ajaran Yesus dengan Paulus. Jadi kalau salat sebentar dulu, Bauti. Saya memang dadakan ini, jadi tidak sempat siapkan ya. Tema juga tadi kan nggak kita sepakati, makanya agak lama. Mohon bersabarlah. Nanti Bauti kalau bersabar, insya Allah Bauti itu menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ketika Bauti menjadi pribadi yang lebih baik, otomatis Bauti akan mendapat hidayah di situ. Begitu. Jangan ikuti Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim itu kerjanya menghina aja dia. Ngoceh, ayo come on, ayo mana ayatnya, nggak usah ngoceh. Sebentar. Oke. Tuhan, perjanjian sunat. Bentar dulu. Bible, ketentangan dengan Sam, pelajaran. Bentar. Berbuat kebaikan. Gak ada ya? Kayak perpuluhan. Yang gak ada ya? Udah saya. Ada. Bentar. Ganti aja, udah. Udah saya. Sekarang gantian Seru saya. aja, Kelamaan. Ini nih. Ini udah ketemu. Ini udah ketemu nih. Bentar. Bentar. Bukan yang ini kayaknya. Ya udah. Ini. Coba Bauti Bu. Sebentar. Sebentar dulu. Coba Bauti buka. Yeremia pasal 8 ayat 8. Ya. Ya buka aja sendiri, maksud saya yang bukain. Enggak, saya nggak punya buka bunyinya sendiri. begini, bunyi. Saya baca ya, sebentar ya, saya screen ya. Antar. Ini saya tunjukkan kepada Bauti. Bentar. Saya itu arsipnya banyak, cuma saya malas gitu loh. Kalau saya debat sama Bauti masuk karung terus soalnya Bauti nanti. Red, ini namanya putar balik ya. Malu banget sih kamu. Orang yang lihat kamu ini kok. Bentar dulu. Mana pernah saya debat. Udah kelamaan bosen Entar. Ini lagi loading, sabar lah. Pengikut Yesus itu harus sabar. Kalau Bauti sabar nantinya jadi pengikut Yesus yang sejati. Bagaimana pengikut Yesus yang sejati? Yesus sunat, Bauti anaknya laki-laki harus disunat. Nah, suami juga harus disunat. Karena Yesus bersunat di situ. Itu bagus nanti kalau Jangan mengalihkan, udah cepetan. Ya. Ini lagi loading. Bilang aja ya, ini lagi buka Al-Bible-nya. Ada Yeremia pasal 8 ayat 8. Udah ketemu ayatnya kok. Saya mau tunjukkan bahwasanya kitab Bauti itu dikritik oleh kitab Bauti sendiri gitu loh. Ini. Kamu nggak bisa memakai Alkitab untuk menyerang Alkitab. Itu kebodohan orang paling bodoh seantero jagat. Karena kamu tidak tahu isinya ya. Maksud penulisan Alkitab juga kamu nggak tahu. Ya, Yeremia berapa itu? Sini tak kasih tahu. Nah ini saya buka ini Yeremia 8 Mana kosong itu? 8 maksud saya. Ini kosong itu nggak ada apa-apa. Iya, ini lagi dibuka. Sebentar, ini belum. Sabar ini Yeremia. Dikejar-kejar Bauti diubur-ubur sampai ini. Bingung sendiri saya ini. Sabarlah. Nggak ada sabar-sabarnya, makanya ini ya.
jangan mengkonsumsi ini Bauti, makanan-makanan yang haram, sabarnya kurang nanti. Ah, ini dia. Ya, ini kita baca ya, Yeremia pasal 8 ayat 8. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena-pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Itu versi TB-nya. Versi AYT-nya. Dengar dulu. Ah, ini versi selebernya ini bagus ini. Ya, atau versi ini, mantap ini. Bagaimana kamu mengatakan kami bijaksana dan Taurat Tuhan ada pada kami? Lihatlah, sesungguhnya pena dusta ahli kitab telah melakukan kebohongan. Ya. Versi bisnya, berani benar kamu berkata bahwa kamu bijaksana dan tahu hukum-hukumku. Coba lihat bagaimana hukum-hukumku itu diubah oleh ahli-ahli agama yang curang. Ini bukan kata saya, tetapi katanya kitabnya Mbak Uti gitu loh. Jadi bagaimana mungkin Al-Quran itu mencontek suatu kitab? Sekarang udah cukup. Justru ayat ini mengena kepada dirimu. Ya, sekarang saya ya. Justru ayat ini mengena kepada dirimu. Perhatikan kata kami di situ. Siapa Tuhan yang menyebut dirinya kami maha bijaksana, maha mengetahui, maha penyayang, maha pengasih. Ya, beginilah kami. Ya, beginilah kamu berani berkata kami bijaksana. Kami siapa tuh urusannya huruf besar itu merujuk kepada siapa yang menyebut dirinya kami, dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Siapa yang mengaku bahwa dia menyempurnakan Taurat Tuhan ya? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong ya. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu ya, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan, TUHAN. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Sebab itu aku ini Elohim ya, kami itu Allah ya. Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang-orang lain ya, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dengan kecil sampai mereka besar semuanya apa tadi yang ya, lanjut. Mereka mengobati mana tadi? Sesungguhnya tadi mengubah ayatnya tadi ayat berapa? Makanya pelan-pelan bacanya. Seharusnya saya baca ulang ya dengan baik-baik ya. Seharusnya mereka malu sebab mereka melakukan kebijakan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal kepada mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tertandung. Mana tadi yang itu merubah kitabnya tadi? Mana tadi? Makanya sebentar saya baca ulang ya. Sebentar ini saya screen ya. Ya. Makanya Mbak Uti itu kalau baca jangan lama itu pelan-pelan biar Mbak Uti itu cerdas gitu loh. Coba kita ulangi ya. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kamu mempunyai Taurat Tuhan? Di sini dikatakan Taurat Mbak Uti, bukan Al-Quran. Ya. Sesungguhnya pena-pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ini yang ditulis di Taurat Mbak Uti. Bagaimana Mbak Uti bilang kitab kami? Ini Mbak Uti ini cemana pula ini? Yang tertulis tidak diimani, yang nggak tertulis diimani. Ini kan udah, yang mana tadi? Yang tadi yang merubah-merubah. Yang mana tadi yang ayatnya yang merubah-merubah itu? Mana? Yang mana? Oh ya ini versi ininya. Sebentar ya. Kamu ambil isunya. Ya, versi bisnya juga ada ini. Ini. Versi bisnya. Berani benar kamu berkata bahwa kamu bijaksana dan tahu hukum-hukumku. Coba lihat bagaimana hukum-hukumku itu diubah oleh ahli-ahli agama yang curang. Ada seru di situ. Ini tegas sekali ayatnya. Ya, sudah ya. Nih, saya mau kasih tahu ya. Nabi Yeremia ini berbicara kepada bangsa Israel ya, bangsa Israel yang telah membalikkan diri menyembah berhala ya. Nabi Yeremia ini adalah saksi di mana Tuhan Elohim ya menghajar mereka sampai sehajar-hajarnya, dan bangsa itu dibuang ke tanah pembuangan di negeri di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar ya. Jadi ini maksudnya adalah hukum-hukum, bukanlah Al-Qur'an, bukanlah kitabnya. Yang saya mau kasih tahu justru ayat ini menempelak kepada dirimu ya, yang mengubah kitab Taurat itu, yang mengubah isi-isi sejarah-sejarah di dalam Alkitab itu adalah pada Al-Qur'anmu sendiri. Yesus di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa Isa itu dia lahir di pohon korma.
itu diubah 130 derajat. Karena sebenarnya fakta realitas sejarah yang terjadi adalah apa? Fakta realitas sejarah menunjukkan bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Dia tidak mendapatkan tempat, lalu Yesus ditempatkan di palungan. Tidak ada hubungannya dengan daerah Arab yang ada pohon korma. Lalu Maryam itu dikatakan saudaranya Musa. Sedangkan Musa itu lahir ribuan tahun sebelum Yesus, ya. Inilah yang namanya diubah. Oke, sedangkan Al-Quran sendiri menyatakan kepada kamu, ya, di dalam Taha 20 ayat 133, dan mereka berkata, mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya? Dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab terdahulu? Maaf, Tuhanmu sendiri mengklaim bahwa bukti-bukti tentang adanya Musa, tentang adanya Yakub, tentang adanya siapa lagi, Ismail, itu semua ada di kitab terdahulu. Bagaimana mungkin kamu mengatakan kitab terdahulu itu salah? Ketika kitabmu sendiri mengambil referensi, bahkan tidak bisa jadi kitab kalau tidak ada referensi dari kitab kami. Oke? Adapun ayat yang kamu pakai ngawur semua nggak nyambung, justru kena kepada dirimu yang merubah sejarah. Oke? Sekali lagi, yang merubah sejarahnya. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan di dalam Hud 120, dan semua kisah-kisah dan rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang yang beriman. Sorry, kitabmu sendiri mengatakan bahwa sejarah Musa, sejarah Yakub itu adalah kebenaran. Dan kitabmu sendiri mengatakan bukti-buktinya ada di dalam kitab sejarah kami, kitab kebenaran kami. Ya, ini telak karena Quranmu sendiri mengatakan seperti itu. Oke? Itu dia. Udah? Iya. Udah selesai? Iya, masuk karung kamu ya, awas kalau lari. Udah selesai? Iya, sudah. Ya, giliran saya lagi ya. Jadi tuduhan Bauti tadi bahwasanya Al-Quran menjiplak Bibel udah gugur tadi ya, karena memang di kitab Bauti sendiri menjelaskan bahwasanya sesungguhnya pena-pena palsu, ya, pena-pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong, ya. Itu informasi dari kitab Yahudi, dari kitabnya Bauti, ya. Sementara di kitab saya di Al-Quran juga dikatakan. Sudah saya kasih tahu yang kamu maksud itu adalah comot, kamu nggak kenal konteksnya. Itu bicara untuk para penyembah berhala, orang-orang yang menyelewengkan, yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan itu untuk orang-orang yang merubah cerita-cerita sejarahnya. Sekarang tunjukkan di mana yang merubah, ya, siapa yang merubah, yang mengatakan Ibrahim itu pernah membuat Ka'bah. Nggak pernah ada sejarahnya mengatakan Abraham itu membuat Ka'bah. Itu yang merubah itu siapa? Sekarang buktikan. Kamu dari tadi nggak bisa buktikan ke saya. Kalau bukan Al-Quran itu berdiri sendiri, mana ayatnya, mana dalilnya bahwa Maryam atau Isa itu lahir di pohon korma. Tahun berapa? Kamu nggak bisa jawab. Oke? Ya, kamu nggak bisa jawab jadi itu. begini. Jadi begini ya. Ayat. Dengar dulu, giliran saya lagi ngomong, jangan dipotong. Jadi menurut informasi kitab saya ya, kalau kita buka Al-Quran ya, Al-Quran 6 ayat 91 itu jelas Al-Quran itu menginformasikan bagaimana keadaan kitab-kitab terdahulu. Apa bunyinya ayat Al-Quran itu situ? Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurun kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, ya. Kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah itu kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka itu bermain-main dalam kesesatan. Artinya apa? Al-Quran itu justru mengkritik kitab-kitab terdahulu. Boro-boro mau dicontek, malah dikritik, dihajar habis-habisan. Bible mengatakan Yesus itu mati dibunuh. Bahkan Paulus di kitab Galatianya, kitab Romanya, pasal 13 ayat 3 mengatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Sementara Al-Quran itu membersihkan itu, mengatakan Nabi Isa itu tidak pernah mati dan tidak pernah disalib, gitu loh. Bagaimana bukti bisa mengatakan sementara dua narasi yang berbeda, ya?
telah kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Isa putra Maryam adalah Tuhan. Sementara di kitab putih, Yesus adalah Tuhan katanya. Ini nyiplaknya ada di mana? Wah, harus dikit lah. Yang namanya jiplak itu, dia itu pasti seiring sejalan dan dikemas lebih mempesona lagi, lebih bagus gitu loh. Tapi ini justru melawan kitabnya Mbak Uti, kitab saya. Ya. Bahkan dikatakan apa? Telah kafirlah orang yang menuhankan Nabi Isa. Berhentilah kalian mengatakan Tuhan itu 3. Apanya yang diciplak? Ya. Justru jadi sangat aneh sekali ya ketika Mbak Uti mengatakan kitab Al-Quran itu menciplak kitab Mbak Uti. Aneh sekali. Ya, udah. Padahal, Ya 3 menit. Bentar Kasih saya waktu 3 menit. Saya di 1 jam 1:02. Bentar dulu ya. Jadi kalau Mbak Uti bertanya masalah di manakah kelahiran Nabi Isa, di manakah kelahiran Yesus ya. Saya jelas berpegang teguh kepada Al-Quran. Al-Quran yang benar. Kenapa? Al-Quran itu menjelaskan keadaan kitab Mbak Uti gitu loh. Ya kan? Sementara kitab Mbak Uti sendiri mengakui ada hal semacam itu. Maaf, ya udah. Udah Adit. Udah Adit. Udah ya, yang kamu ambil itu semua comotologi, Dit. Kamu nggak tahu kronologis ceritanya ya. Saya sudah kasih tahu, itu justru kena pada dirimu sendiri. Yang mengubah-ngubah isi Alkitab itu justru kitabmu. Kitab Weda nggak pernah bicara tentang Alkitab. Kitab Tripitaka tidak bisa pernah bicara tentang Alkitab. Tetapi kitabmu itu sendirilah yang bicara tentang Alkitab ya. Bahkan mengatakan bahwa Injil adalah cahaya di dalam Al-Maidah 46 ya. Allahmu berkontradiksi dari kanan sampai kiri, kontradiksi terus ya. Al-Maidah 46 mengatakan Injil adalah cahaya. Al-Baqarah 1:21 mengatakan Injil adalah cahaya. Yunus 10 ayat 90 mengatakan Injil adalah cahaya. Lalu di dalam QS 35:31 dia membenarkan kitab sebelumnya. Jadi ketika dia berkata beda lagi dengan apa yang telah Allahmu proklamirkan, itu adanya kontradiksi dari sikapnya sendiri. Ketika ada ayat-ayat yang berkontradiksi, itu artinya bukan berasal dari Tuhan yang benar, itu buatan manusia. Ya, yang telah saya mau kasih tahukan ke kamu tadi, kamu tidak bisa menunjukkan kepada saya ya bahwa Isa itu lahir di pohon korma. Itu artinya itu cerita tidak pernah ada ya. Adapun nama Isa dicaplok-caplok ya, yang artinya yang kamu mengatakan itu adalah Yesus, namanya pun salah gitu kan. Tetapi jelas maksud kalian itu adalah Yesus, oke? Jadi yang merubah itu siapa? Ya kalian ya. Sudah saya bilang Abraham tidak pernah membangun Ka'bah, tidak pernah. Alkitab sejarah yang bahkan dikonfirmasikan oleh Allah bahwa sejarah itu adalah kebenaran, tidak pernah menulis bahwa Abraham pernah membangun Ka'bah, oke? Tidak pernah menulis bahwa Sulaiman itu pernah bicara-bicara dengan burung. Tidak ada itu. Jadi bertentangan dengan sejarah dan itu adalah cerita kalian sendiri, versi kalian sendiri ya. Lalu kamu mengatakan bahwa telah kafirlah ya orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Justru di tempat kami dikatakan ya bahwa kamulah penentang penguasa yang telah menebus kamu. Kamulah yang namanya antikristus itu. Sudah dikasih tahu ya. Sentralitas dari apa yang kalian imani ini adalah hanya ingin menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak lain, tidak kurang. Karena apa? Karena nabimu telah memberikan Tuhan yang baru. Tuhan yang dia klaim pada saat dia merasa bahwa dia ada dikuasai oleh Jibril di Gua Hira. Itu saja. Oke? Itu saja. Ya. Ketika dikatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Saya mau kasih tahu ya. Tetapi ya karena Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Pertanyaan saya, bagaimana Allah mendalilkan bahwa yang mengatakan Isa atau Yesus itu adalah Tuhan dengan dalil yang salah pula? Karena Alkitab tidak pernah mengatakan, Yesus tidak pernah mengkonfirmasikan bahwa dia punya Tuhan. Ya, Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak ada. Oke? Silakan. Udah? Kamu gulik kamu. Ya, enggak ada. Ya, jadi begini. Tidak pernah mengatakan begitu. Oke, baik. Ya. Baik. Ya, jadi begini ya. Kalau Mbak Uti kan sudah mengakui bahwasanya kitab Mbak Uti adalah kitab sejarah yang ditulis oleh orang-orang setelah Yesus tidak ada lagi di dunia ini ya. Artinya yang menulis kitabnya Mbak Uti itu bukan Yesus sendiri, tetapi orang-orang atau generasi setelah Yesus ya. Yang namanya sejarah Mbak Uti, jangankan sejarah 2000 tahun yang lalu ya.
Sejarah G30 SPKI aja yang tahun berapa itu ya? 65 sama 48 kalau tidak salah acara PKI. Itu aja beda-beda loh Mbak Uti. Itu belum ada sampai ratusan tahun loh. Bagaimana dengan sejarah yang 2000 tahun yang lalu? Ya kan? Nah, sementara kitab Mbak Uti juga ada banyak ini, ada Matius, Lukas, Yohanes ya. Siapa lagi itu? Roma, Galatia, banyak kali penulisnya. Kalau saya meminjam istilahnya Bang Ustadz Tunggul, firman wartawan katanya, itu kata beliau ya. Nah, sementara Al-Quran itu bukan ditulis oleh manusia, tetapi kitab Al-Quran itulah wahyu dari Allah. Ya, jadi kebenarannya itu mutlak, itu pasti Al-Quran yang benar, karena Al-Quran itu wahyu Allah. Sementara kitab Bauti itu ditulis oleh manusia. Sejarah lagi katanya. Sejarah itu bisa berubah loh Bauti, jangan salah loh ya. Jadi kalau Bauti mengatakan Tuhannya Bauti itu lahir di kandang domba, kalau tidak salah ya. Coba tunjukkan ayatnya di Bible, di mana sih Yesus lahir di kandang domba? Kalau ada ayat saya murtad. Ya, tunjukkan. Enggak ada satupun ayatnya di Bible Bauti Yesus itu lahir di kandang domba, enggak ada. Ya. Nah, kalau di Al-Qur'an jelas dikatakan bahwasanya ketika itu Maryam bersandar pada pangkal pohon kurma ketika dia akan melahirkan, itu jelas ada ayatnya, dan itu firman Allah, dan itu bukan firman wartawan, ya, bukan dibuat oleh manusia, karena Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang Bauti, ya. Jadi inilah hebatnya Al-Quran ya, mengkritik kitab-kitab terdahulu, bukan hanya kitabnya Bauti, kitab Taurat juga dikritik di situ oleh Al-Quran, ya. Jadi di sini yang mutlak absolut itu yakni Al-Quran, dan kebenaran Al-Quran tidak bisa dipungkiri Bauti. Jangankan orang sekelas Bauti, ilmuwan yang dari Eropa aja sekelas Gilbert, siapa itu namanya, yang apa, yang sekuler itu, dia mengakui kok bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling berpengaruh di muka bumi ini, bahkan di urutan pertama gitu loh, ya. Kalau memang kitab Bauti itu kitab yang benar, kitab sejarah, penulisnya aja orang tuanya nggak dikenal kok. Sekarang kan yang paling hanya di kitab Bauti, kitab penyanyian baru itu kan kitab Paulus. Sudah, saya nanti berhenti, jangan ganggu saya. Saya akan berhenti di 1, 2. Ya udah 3 menit. Ya, saya akan berhenti 3 menit. Sudah. Bentar dulu, belum selesai, sedikit lagi. Nah. Ya, silakan. Iya, gimana sih? Nah, gini ya. Ya, bagaimana kita mau percaya Paulus orang tuanya nggak jelas kok. Ya udah ya, begini ya pertanyaannya, apakah kamu, jadi jelas kamu hanya mengimani bahwa ini adalah wahyu Allah. Kesimpulannya tadi kan sudah dikatakan, ketika dikatakan bahwa itu wahyu Allah, wahyu itu tidak bisa membuktikan di mana Maria itu lahir. Ya, dia lahir di pohon kormanya mana, prasasti pohon kormanya, lalu tanggal berapa, tahun berapa dia lahir, tidak akan pernah kalian temukan, oke? Lalu kalian mengatakan bahwa itu adalah wahyu Allah, sedangkan Allah sendiri mengatakan bahwa sejarah itu adalah kebenaran, dan bukti-bukti yang ada di dalam kitab kalian itu ada di dalam sejarah, di kitab-kitab terdahulu. Sekarang pertanyaan saya, ketika kitab-kitab terdahulu itu tidak ada, akan jadi apa itu yang namanya wahyu Allah? Semua hanyalah cerita fiksi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, oke? Nah, sekarang kamu mengatakan bahwa ya telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Saya sudah tanya kepada dirimu, kamu tidak menjawab. Tuhan mana, wahyu Tuhan yang mana yang tidak tahu bahwa tidak pernah kalau dikatakan Isa itu adalah Yesus, tidak pernah ada di kitab manapun, di dalam Alkitab sekalipun Isa atau Yesus itu mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu cerita dari mana? Harusnya kamu berpikir keras, apa mungkin wahyu itu seperti itu ya? Lalu dikatakan tidak ada ayat yang mengatakan Yesus itu lahir di kandang domba. Yang tidak kamu ketahui, ketika Yesus itu dibungkus, ditaruh di dalam palungan. Palungan itu makanan, tempat makanan kambing hewan. Ya, kalau makanan kambing hewan itu, ya kalau nggak di situ ya dari mana asalnya ya. Lalu dikatakan bahwa itu bukan Alkitab, bukanlah firman Tuhan, itu wartawan. Justru itulah letak kebenarannya. Sekali lagi. Justru disitulah letak kebenarannya. Karena wahyu itu bisa dibuktikan.
Bahkan wahyu dari kami itu pembuktiannya diambil dari tempat kamu ya. Tempat kamu mengambil pembuktiannya di kitab kami. Berdasarkan sejarah, berdasarkan saksi mata, berdasarkan narasumber yang sah yang ada pada masanya, yang ada bersama-sama dalam sejarah, bahkan pelaku sejarah. Justru itu membuktikan bahwa kesaksian orang-orang yang menulis Alkitab itu sah. Bukan cuma mengaku-ngaku wahyu tanpa bisa dibuktikan satu pun. Ya, bukti ketuhanannya tidak ada, bukti kerasulannya tidak punya, bukti dari semua ayat-ayat yang dia tulis bahwa dia mengatakan buktinya ada di tempat kami juga tidak ada. Saya lebih percaya wahyu yang dilengkapi dengan bukti-bukti ditulis oleh orang-orang yang ada pada masanya, ditulis oleh orang-orang pelaku sejarahnya, yang adalah saksi mata, yang adalah narasumber yang bersinggungan langsung dengan Tuhan. Itu adalah kesaksian yang sah, yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang adit otaknya sudah terbolak-balik, ya, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Silakan. Ayo, bingung dong sekarang ya. Ya. Oh, enggak. Ayah capek sendiri ngomongkan. Jadi begini ya. Di sini Mbak Uti tadi sudah tidak bisa membuktikan kalau Yesusnya itu lahir di kandang domba ya, tetapi di palungan. Itu kan palungan itu multi tafsir ya. Jadi janganlah mengimani sesuatu yang tidak tertulis Mbak Uti ya. Kalau tidak ada ayat yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba, ya udah jangan katakan itu. Bilang aja lahir di palungan, selesai masalahnya. Kalau Mbak Uti mengatakan begini, itu asumsinya Mbak Uti ya. Jadi imani yang tertulis saja. Seperti contoh misalkan, kalau di Bible itu tidak ada Tuhan itu konsepnya Trinitas, udah jangan diimani karena memang nggak ada. Kecuali ada ayatnya, wahai orang Kristen dengarlah Tuhan kita itu Trinitas. Selesai. Tapi kan nggak ada di situ. Itu kan didapat dari multitafsir gitu loh. Jadi lucunya apa? Mbak Uti ini mengimani sesuatu yang nggak tertulis, sementara yang tertulis di situ Ibu Uti tolak, kan begitu. Nah, kalau untuk membuktikan kebenaran antara Al-Quran dengan Bible itu bisa dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Contoh ya, kalau di dalam Al-Quran ya dikatakan ya, di dalam Al-Quran Quran surat Luqman di situ ya, ayat 10 kalau tidak salah Mbak Uti. Di situ Allah menjelaskan apa? Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, ya, agar bumi tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Ya, jadi jelas Allah itu menginformasikan bahwasanya langit itu diciptakan tanpa tiang, dan ilmu pengetahuan itu bisa membuktikan kalau bumi itu memang kalau langit itu memang gak ada tiangnya Bauti. Sementara di kitab Bauti langit itu ada tiangnya di dalam kitab Ayub dan bergoyang-goyanglah tiang langit. Nah ini kan bertentangan dengan ilmu pengetahuan Bauti. Ya. Sekarang pertanyaan saya, langit itu ada tiangnya apa enggak Bauti? Saya rasa nggak perlu doktor ya, nggak perlu S3, nggak perlu S2 ya untuk membuktikan tiang tanpa langit itu ya. Orang-orang biasa aja itu ya gimana ya? Anak kecil aja tahu kok tiang itu nggak ada langitnya gitu loh. Tapi di kitab Bauti, di kitab Ayub bergoyang-goyang lah tiang langit. Kok langit ada tiangnya? Nah, sementara Al-Quran mengatakan langit diciptakan tanpa tiang. Nah, sekarang kitab mana yang bisa dibuktikan kebenarannya secara sains dan ilmu pengetahuan? Al-Quran. Kitab Bauti gugur di situ dibuktikan kebenaran. Jadi bagaimana kitab Bauti bisa mengkritik Al-Quran? Nggak bisa. Kalau Al-Quran itu bisa mengkritik kitabnya Bauti. Dari sisi ilmu pengetahuan kalah. Ya. Kalau Bauti merujuk ke sejarah, kitab Bible itu ada yang nulis, ada pelaku sejarahnya begini. Hei. Yang namanya sejarah itu bisa dibelokkan Bauti. Orang tua Paulus aja nggak jelas. Ya. Nama orang tuanya siapa? Nggak ada yang tahu. Sementara dia paling banyak nulis kitab di situ. Di sisi lain dia mengaku kelahiran Rom, di sisi lain dia mengaku lahir dari suku Parisi. Kan begitu. Yang benar yang mana? Perkataan Paulus. Kan bertentangan di situ. Masa iya firman Tuhan seperti itu? Jadi udahlah ya. Al-Qur'an itu kitab yang mendahului zaman ya, yang bisa dibuktikan kebenarannya itu dengan ilmu pengetahuan. Karena hanya satu modal kita ya bisa membuktikan kitab itu benar dari Tuhan atau bukan, itu dengan ilmu pengetahuan Bauti. Apalagi sekarang kita hidup di zaman serba modern, teknologi yang serba luar biasa Bauti. Dunia itu seperti dalam genggaman Bauti. Ya.
Al-Quran 1400 tahun sudah menceritakan bagaimana planet-planet itu beredar pada garis edarnya, ya. Sementara di kitab Bauti terang itu ada dulu, mataharinya belum diciptakan pula di kitab Kejadian itu, kan begitu. Jadi tidak perlu repot-repot ya kita berpikir itu ya, mana yang firman Tuhan, mana yang bukan, mana yang firman wartawan, cukup kita uji ya dengan ilmu pengetahuan itu tadi. Jadi dan Yesus juga di kitabnya Bauti ya, sekalipun di dalam kitab Yeremia itu sudah dikatakan ya bahwasanya bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena-pena penyurat sudah membuatnya menjadi bohong, ya. Sampai sejauh itu aja kitab itu dikritik oleh Yeremia pasal 8 ayat 8 ya. Yesus itu tidak pernah mengaku jadi Tuhan, berarti kalau pernah Yesus mengaku jadi Tuhan, saya murtad. Tapi saya rasa pertanyaan saya lagi-lagi Buti tidak akan mampu menjawab di situ ya. Paling-paling akan dijawab dengan ayat ini. Wah, ada ayatnya. Ini. Kamu menyebut aku guru dan tuan, atau kamu menyebut aku guru dan kurios. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan kurios. Nah, itu belum cukup. Paling-paling dibawa lagi ke ayat ini, Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Udah lah, ya ampun, dibiarin ngoceh. Dibawa lagi. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi Bauti nggak bisa membuktikan. Adit, aku 110 ya, aku mau konsisten tuh lihat ya, nanti 110 aku berhenti ya. Setelah itu kamu ya, kamu mengatakan langit ada tiang ya, itu adalah perumpamaan, itu adalah alegoris, itu adalah apa lagi ya. Tetapi di Qur'anmu sendiri di dalam Al-Kamar 54 ayat 11, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah ya. Jadi kamu nggak bisa menyerang bahwa Alkitab itu tidak sesuai dengan sains karena dikatakan tiang awan itu adalah tiang api itu adalah alegoris ya, bukanlah yang sebenarnya. Tetapi yang di dalam Al-Kamar 54 pintu langit itu yang sebenarnya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah tidak tahu bahwa langit itu tidak ada pintunya? Bagaimana mungkin Allah tidak tahu bahwa bumi itu bulat bukan datar? Bagaimana mungkin Allah tidak tahu bahwa sperma tidak keluar dari tulang dada, ya, tulang sulbi? Bagaimana Allah tidak tahu bahwa orang tidak bisa tidur ratusan tahun lalu bangun? Bagaimana Allah bisa tidak tahu bahwa matahari tidak pernah bisa tenggelam dalam lumpur hitam, ya? Kalau kamu mengatakan bukti-buktinya adalah berdasarkan sains, kamu juga sudah nyungsep. Bagaimana Allah tidak tahu bahwa air susu binatang itu dihasilkan dari perutnya, bukan dari kelenjar mamae binatang itu. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Kalau itu betul, ya bagaimana Allah tidak tahu bahwa dikatakan bahwa batu-batu pun berbicara? Bagaimana Allah bisa mengatakan bahwa orang menguap itu karena ada setan di dalam mulutnya? Orang menguap itu, saya mau kasih tahu, itu kekurangan oksigen. Bagaimana Anda mengatakan bukti-buktinya itu adalah dari sains? Maaf, tidak terbukti bahwa itu berdasarkan sains karena itu bertabrakan dengan fakta sains yang sebenarnya. Tidak pernah langit bisa dibelah, tidak pernah ya. Itu ya, jadi kamu mengatakan bahwa tiang langit, Allahmu sendiri mengatakan pintu langit itu ada pintunya. Oke? Ya, lalu di situ lagi kamu mengatakan bahwa Isra Mi'raj ya. Dikatakan di situ juga di dalam ini ya, saya mau kasih tahu. Di dalam Isra Mi'raj itu bagaimana mungkin ya bisa dihampiri naik burak, itu kan menghayal. Burak apa itu? Binatang burak pergi ke langit yang ketujuh dalam satu malam. Apakah itu masuk akal? Tidak masuk akal. Lalu dikatakan bahwa gunung-gunung juga bisa berjalan. Al-Kahfi 18 ayat 47. Gunung-gunung berjalan dan bumi datar ya dikatakan. Dan ingatlah akan hari ketika kami memperjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi datar. Maaf, ini tidak sesuai dengan sejarah. Jadi semua tidak ada pembuktiannya. Berdasarkan ilmu sains pun tidak ada. Berdasarkan apa lagi ya? Berdasarkan bukti-bukti pengambilan nama-nama rasul-rasul di kitab lama-lama juga tidak ada. Lalu kamu mengatakan sejarah bisa dibengkok-bengkokkan. Maaf, sejarah tidak bisa dibengkokkan. 17 Agustus itu memang hari kemerdekaan. Tidak ada orang yang bisa balik ke masa lalu itu untuk membetulkan 17 Agustus itu bukan hari kemerdekaan. Adapun orang yang mengatakan 17 Agustus itu bukan hari kemerdekaan, itu namanya klaim sejarah, direkayasa, dirubah.
Ya, yang dikatakan bahwa Isa itu Yesus itu lahir di Bethlehem dirubah menjadi lahir di pohon korma. Oke? Nah, itu dia nyungsep kamu pokoknya hari ini ya. Ya, silakan. Udah. Ya, giliran saya jangan dipotong ya. Saya panjang kali soalnya pertanyaan Ya, kamu tiga, adik kamu Baik, tiga, kamu ya. tiga. Bentar dulu, giliran saya jawab semua itu pertanyaannya Iya, walaupun kamu sampai di 10. Yang 11, pertama kamu di 11, ya. 14. Kamu di 11, 14, saya kasih waktu 4 menit. Ya, ingat lihat itu di live. Udah diam. Ya, udah diam. Yang pertama Mbak Uti mengatakan tadi bahwasanya langit ada tiangnya itu adalah perumpamaan ya. Jadi beginilah oten-oten kalau diskusi itu semuanya kalau kita ke pojok itu perumpamaan semua ya. Nah ujung-ujungnya surga nanti dapat surga-surgaan juga kalau Mbak Uti ya. Jadi Mbak Uti yang pertama mengkritik Al-Quran bahwasanya bumi dihamparkan ya di dalam kitab Al-Quran. Itu diasumsikan oleh Mbak Uti bahwasanya bumi datar katanya. Yang namanya dihamparkan itu berbeda Mbak Uti ya, dihamparkan gitu kan. Dan itu pun ya bukan hanya tertulis di kitab saya. Di kitab Mbak Uti juga itu dikatakan bumi dihamparkan. Kita buka ayatnya Mbak Uti ya. Makanya Mbak Uti sebelum mengkritik Al-Quran, baca kitab sendiri dulu biar mempesona. Nah nih kita buka ya Al-Bible-nya. Di Bible juga tertulis bumi itu dihamparkan Mbak Uti ya. Nah, ntar lagi share screen ini. Nah. Ya, kita buka Yesaya ya, biar Mbak Uti melek ya. Yesaya 45. Saya ini selalu pakai referensi, nggak macam Mbak Uti. Yesaya 42 ayat 5, sorry. Nah, ini narasinya sama dengan Al-Quran ini ya. Kok ini pula? 42 ayat 5. Sorry Mbak Uti salah pencet. Nah, dengar baik-baik Mbak Uti ya. Ini kitab Mbak Uti sendiri loh ya yang bicara ya. Dan narasinya itu sama dengan Al-Quran. Beginilah firman Tuhan Allah ya. Tuhan yang menciptakan langit dan yang membentangkannya, yang menghamparkan bumi ya. Ini Pak garis bawahi narasinya ya. Yang menghamparkan bumi ya. Nah, sementara di Al-Qur'an ini dikritik bahwasanya bumi itu datar, sama narasinya. Bumi ya, kita cari juga bumi dihamparkan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ya. Begitu aja, enak kita Google sekarang Bukti. Di dalam Al-Quran ini ya. Bentar dulu. Sudah, Dit. Itu udah 14, Dit. Tuh, udah 14, Dit. Sebentar dulu, masih panjang. Bentar dulu, banyak sekali pertanyaan Mbak Uti soalnya. Bentar dulu. Jangan ini, saya jawab semua dulu. Mbak Uti diam, nanti saya kasih waktu yang banyak nanti. Ya. Di dalam Al-Quran As-Zumar ayat 5 ya. Bentar dulu, kita buka Al-Qurannya. Ya, bentar dulu Mbak Uti, sabar. As-Zumar ayat 5. Sabar dulu lah, banyak kali ini, belum lagi nanti ke ini tadi apa namanya tentang ini ya Al-Quran apa tadi namanya Akapi yang bukti kritis. Sabar, saya jawab semua nanti. Kelamaan. Sabarlah, yang ini aja kita buka kalau gitu, kalau kelamaan ya. Nah ini ya sumarnya ya, bahwasanya ini ya, dan ini kata Allah, dan kami telah menghamparkan bumi ya, dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukurannya ya. Jadi sama narasinya kan dengan Yesaya 42 ayat 5 tadi ya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya dan yang menghamparkan bumi ya. Jadi kalau itu Mbak Uti anggap bumi datar sama-sama ya. Berarti Mbak Uti juga mengkritik kitabnya sendiri di situ. Baik, sekarang lanjut ke ini. Mbak Uti tadi mengkritik ini tentang bumi gunung berjalan. Nah, ini ada di blog saya sendiri. Ini blog saya, ini ada logo saya ya. Di Tiataliang. Pegunungan adalah pasak dari segala bentuk fungsi ya. Pada zaman dulu gunung hanya dikenal sebagai blok ya, batu menonjol di bumi. Definisi dianggap berlaku sampai tahun 1835 ketika
ya, Pierre Bourdieu menunjukkan bahwa gaya gravitasi yang tercatat di pegunungan Andes adalah jauh kurang dari apa yang seharusnya terjadi. Artinya apa? Gunung itu berjalan, itu ilmuwan itu membenarkan Mbak Uti, ya, sebagaimana bunyi ayat Al-Quran tadi, ya, di dalam Allah berfirman, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan yang kamu rahasiakan? Dia maha halus lagi maha mengetahui, Mbak Uti, ya, bahwasanya memang Al-Quran itu sejalan dengan ilmu pengetahuan, ya, dan ini ilmuwan sudah membuktikan bahwasanya gunung itu memang berjalan gitu tanpa disadari oleh umat manusia sendiri. Sebentar, belum. Bentar. Untuk surat Al-Kahfinya, sebentar dulu, Janjinya tadi 14, ya. Sekarang sudah 16 tadi, udah 6 menit, Dit. Ya ampun, sekarang saya juga satu lagi. Al-Kahfinya, satu lagi, ya, Al-Kahfinya. Di Bible Mbak Uti itu kan ada namanya kitab apokrif, ya, atau kitab yang disembunyikan. Dan cerita itu, ya, cerita tentang pemuda itu dengan anjing itu ada di kitab apokrifnya Mbak Uti. Kitab apokrif itu kenapa disembunyikan? Apokrif kan disembunyikan, artinya kenapa disembunyikan? Itu hanya untuk kalangan akademis gitu loh, ya. Jadi tidak dipublikasikan untuk sekolah minggu macam Mbak Uti. Itu hanya untuk kajian akademis gitu loh. Ya, udah deh, udah selesai. Nanti Mbak Uti tuh goncang imannya di situ, ya. Jadi hanya kajian orang-orang tertentu. Udah. Lagi. Ya, aturan saya keluar ya, apaan sih? Masa 7 menit kamu saya biarkan sendiri, saya nggak boleh ngomong ngawur. Ya udah. Makanya banyak. Ya, sekarang gini ya, kamu mengatakan bahwa di dalam kitabmu itu ya bukan bumi itu hamparan. Memang hamparan, saya bilang jelas itu hamparan ya. Alkitab mengatakan di dalam itu yang kamu mengatakan tadi di mana itu memang itu dihamparkan, artinya dibentangkan. Dibentangkan itu di apa seperti orang membentangkan kain. Tetapi Al-Qur'anmu itu tadi bukan mengatakan bahwa bumi itu hamparan. Hamparan ya hamparan, bentangkan ya bentangkan, tetapi yang datar ya datar. Al-Kahfi 18 ayat 47 mengatakan, dan ingatlah akan hari-hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, ya, itu bukan apa-apa. Allah memperjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar, ya, bukan masalah hamparan, bukan masalah yang dibentangkan, tetapi memang jelas Allah tidak tahu bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Dia mengatakan dan kamu akan melihat bumi itu datar, ya, jelas ini konfirmasi Allah tidak tahu bahwa bumi bukan datar tapi bulat. Adapun itu menceritakan begini, Boti. Yesaya 40 itu menceritakan penglihatan manusia. Belum selesai. Yesaya 40 ayat 22, ya, dia yang terus bertahta di atas bulatan bumi, ya. Ayat Alkitab mengatakan bumi itu bulat, tetapi di Al-Kahfi bumi itu datar. Sekarang ketika saya mau kasih tahu, ketika ada Tuhan yang mengaku maha tahu, yang mengaku maha mewahyukan, yang mengaku mengklaim-klaim bahwa dialah yang membuat atau memberikan kitab kepada nabi-nabi sebelumnya, ternyata dia tidak tahu dan ternyata ayat-ayatnya bertabrakan dengan fakta realita sejarah atau fakta realita data-data yang ada di lapangan. Bumi itu bulat mau bilang apa, ya? Lalu ketika ada yang mengatakan itu datar, ya jelas ini bukan buatan Tuhan, ya. Ini bukan buatan Tuhan, tetapi ini rekayasa manusia yang mengklaim bahwa ini adalah wahyu Tuhan, ya. Karena dari A sampai B kamu tidak bisa membuktikan di mana Isa itu lahir. Ya, lalu ketika kamu lagi mengatakan tadi, ya, kamu mengatakan jadi ada cerita apokrif yang benar aja kamu mengatakan apokrif itu adalah untuk orang-orang akademis. Maaf, itu seleweng-seleweng dari kalian yang nggak mampu lagi mengambil kitab yang sebenarnya, ya, lalu mengatakan ini untuk kajian akademis yang sudah kami buang, kalian kais-kais karena nggak bisa lagi mengambil dari kitab-kitab yang benar. Ya, kamu mengatakan itu untuk akademis. Maaf, ya. Apokrif dan kitab-kitab yang asli itu, ya, manuskrip itu, catatan-catatan, salinan itu semua sudah dipilah-pilah oleh orang-orang yang masih bersinggungan pada saat itu, yang masih tahu sejarahnya.
Jadi dari awal sudah dikatakan ya, ini cuma dongeng, cuma cerita, the infancy of Jesus Christ, the protophenalium of James the Lesser, the book of Enoch, dan sebagainya itu, kitab Magdalena, kitab Tomat, Injil Tomat, itu semua adalah cerita-cerita dongeng yang kalian kais-kais, lalu kalian mengambil pembenaran dengan mengatakan ini untuk kajian akademik. Apalagi yang perlu dikais-kais ketika orangnya yang sah yang mengatakan bahwa ini cuma dongeng sudah mengatakan seperti itu ya. Itu yang harus kamu ketahui ya. Itu dia. Silakan. Jadi begini Mbak Uti ya. Di dalam keyakinan Mbak Uti itu banyak sekali denom ya. Jadi jumlah kitab juga beda-beda antara Katolik, Protestan, Kristen Ortodok yang di Syria sana, di Rusia ya. Belum lagi Kristen yang di Syria sana. Jadi mereka tuh kitabnya berbeda-beda gitu loh. Jadi kitab-kitab apokrif yang disembunyikan itu ya untuk mereka ini ya, yang kalangan intelektual Bauti. Jadi memang tidak diekspos kepada sekolah minggu macam Bauti gitu loh. Kalau diekspos nanti Bauti bisa goncang di situ. Dan Bauti harus mengakui ya bahwasanya kitabnya orang Protestan dengan orang Katolik itu berbeda, itu fakta gitu loh ya. Jadi Mbak Uti ini bagaimana ya, seperti kata dalam tempurung ya. Coba lihat Bible versi luar negeri, versi Kristen Ortodok Syria ya, belum lagi Kristen Ortodok versi Rusia, belum lagi namanya versi Katolik, versi Protestan. Belum lagi multi tafsirnya dari denom-denom yang lain, ada Oneness ya, ada Unitarian, ada Seksi Yehova. Lu kalian itu aja nggak solid gitu loh. Ya, yang Oneness mengatakan yang Katolik bidat, yang Katolik mengatakan Oneness itu sesat, ya. Unitarian mengatakan juga sebaliknya. Makanya saya bilang tadi ya, kita sebaiknya sebelum Mbak Uti itu mengkritik Islam, selesaikan dulu loh konflik internal Mbak Uti gitu loh, ya. Karena memang banyak pertentangan dan saya bisa membuktikan beberapa pertentangan dari Bible Mbak Uti ya. Contoh, misalkan kesaksian Paulus di Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 9 pasal 9 ayat 7, PS Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 9. Di situ Paulus mengatakan apa? Yang satunya melihat ya, tetapi tidak mendengar. Di ayat Kisah Para Rasul 22-nya tidak melihat tetapi mendengar. Lah yang benar yang mana? Yang melihat atau mendengar? Ini kan sudah kontradiksi gitu loh. Jadi di situ yang dikatakan mereka melihat bumi itu seperti datar, itu penglihatan manusia. Di situ tidak berbicara sen, tetapi penglihatan manusia. Memang pada faktanya kita melihat bumi itu kayak datar, kan gitu loh Mbak Uti. Ya, gimana sih? Ya. Terus apa lagi tadi? Al-Quran itu wahyu dari Allah dan itu kebenarannya itu tidak bisa ditandingi oleh kitab manapun di muka bumi ini. Ya. Al-Quran itu mendahului zaman, sementara kitabnya Baut itu mengikuti zaman. Ya. Dan terbukti ya, bagaimana bisa membuktikan bahwanya kitab Baut itu mengikuti zaman? Itu dengan lahirnya banyak sekte-sekte baru di aliran agama Bauti. Itu Bauti nggak bisa sangkal itu. Jadi ada kitab Thomas apa yang apokrif yang disembunyikan itu saya katakan untuk kalangan akademis itu ya, ada referensinya, saya bisa kita cari di Google Bauti ya, bentar ya. Jadi kisah Asbabul Kahfi itu betul-betul kalau untuk kalangan intelektual mereka mengakui itu, nggak berani mengkritik, tetapi tiba-tiba ada begoder macam Lidara yang hanya modal sekolah minggu, modal terjemahan, berani-beraninya mengkritik Al-Quran surat Al-Kahfi. Ya. Tetapi ketika ada kitab apokrif itu dia katakan itu kitab sudah dibuang-buang. Iya memang dibuang untuk kelas sekolah minggu, tetapi tidak untuk kalangan akademis gitu berarti ya. Bentar ya. Perbedaan kitab orang Katolik ya, Protestan ya, terus Ortodok dan lain-lain. Bentar. Nah, ini kita cari dari Wikipedia-nya dulu Mbak Uti ya. Sabar Mbak Uti. Mana nih? Belum muncul. Ada apa tabelnya tuh?
Oh, yang ini aja dulu ya. Yang ini perbedaan ini aja dua dulu ya. Perbedaan antara kitab Katolik dengan Protestan aja ya. Nah, ini dari Kompasiana. Ini ada ini. Loadingnya lama kali ini. Bentar. Bentar. Mengapa jumlah Alkitab Katolik dan Protestan itu berbeda? Ini kan ada ini kan. Ini. Sebentar. Ini kita baca dari awal ya. Mungkin sudah banyak yang dilayan dari ini awal. Kata kanon berasal dari bahasa Yunani dan pedoman, sedangkan kitab-kitab yang berbeda dalam kanon disebut kitab-kitab yang telah ditetapkan secara resmi sebagai kanon. Kitab-kitab kanonik tersebut diakui secara resmi sebagai kitab suci yang sah dan dijadikan sebagai patokan atau pedoman iman mereka. Pada awalnya, kitab-kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Setelah orang-orang Yahudi diusir dari tanah Palestina, mereka tinggal di berbagai tempat dan beranak cucu di sana. Akibatnya mereka kehilangan bahasa aslinya. Banyak keturunan mereka tidak lagi menggunakan bahasa Ibrani, tetapi mereka lebih mengenal bahasa Yunani yang saat ini digunakan sebagai bahasa lintas bangsa. Mungkin bisa dikatakan sebagai bahasa internasional saat itu. Maka dari itulah mereka sangat membutuhkan terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Proyek penerjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani ke bahasa Yunani mulai dikerjakan pada pemerintahan Ptolemius II ya, Philadelphus. Jangan ganggu dulu. Ya. Dari tahun 285 kamu udah sampai ngantuk tahun kemana-mana. Ya, kita udah selesai deh. Kamu udah nggak bisa. Bentar udah dulu, kamu saya udah ingin bawa, membuktikan kamu udah giring saya kemana-mana ya. Udah deh, udah selesai deh. Udah lama banget. Yang kamu ini aja ya. Sebentar, kisah para rasul aja. Ini entar dulu. Kisah para rasul, ya. Kisah para rasul 9, ya. Ya, bentar dulu saya buktikan. Kisah para rasul 9 ayat 7. Aku udah lapar ini, Adit. Sebentar dulu. Cemana pula ini. Dengar baik-baik ya. Maka ini kan kesaksian Paulus ini bertemu Yesus kan, bertemu Yesus dalam bentuk cahaya kan di perjalanan dia ke Damsik kan gitu ceritanya. Nah ini kesaksian pertamanya. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga ya. Di sini dikatakan karena mereka memang mendengar. Catat Bapak ya, mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Sekarang kita buka kisah para rasul 22. Catat baik-baik Bapak ya biar mempesona. Kisah para rasul 22 ayat 9. Di sini dikatakan dengar dulu dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu ya. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ini kan kesaksian Paulusnya ada dua berbeda. Di sana dikatakan tadi ya bahwasanya mereka tidak melihat, tetapi suara yang dia berkata kepadaku mereka tidak dengar. Kalau yang di kisah para rasul 22 ayat 9 di sini dikatakan ya, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi di kisah para rasul 9 ayat 7 mereka tidak melihat cahaya itu ya. Tapi di sini dikatakan tetapi suara dia yang berkata udah ada, udah selesai. Tetapi sana mendengar. Nah pertanyaan saya, pertanyaan saya. Yang benar yang mana ini? Kisah para rasul 22 ayat 9 atau kisah para rasul pasal 9 ayat 7? Soalnya beda-beda ini kesaksian Paulus ini. Selesai deh. Saya udah selesai. Gimana? Sebentar dulu. Udah closing ya. Udah 1 jam setengah deh. Kamu nggak bisa menjawab. Kamu membawa lari kemana-mana. Udah dong, jangan gitu dong. Udah selesai. Udah banyak banget dari tadi. Gila. Ayo, dari tadi. Baru kamu nggak nyadar. Dulu. Gimana sih?
Enggak ada kan. Entar dulu ya. Jadi Ya, kamu bentar dulu. mengalihkan ya semua yang berdasarkan denominasi ya. Kamu udah kebingungan mencari kesalahan di dalam Alkitab, mencari kesalahan di dalam kekristenan. Kamu nggak akan pernah temukan. Adapun denominasi ya, denominasi itu karena Alkitab itu, karena Yesus itu bukan mengajarkan agama. Denominasi itu memang cara manusia menyembah Tuhannya, tetapi Alkitab sendiri tidak mengajarkan agama. Lalu kamu mengatakan bahwa apokrif itu ya, dikatakan apokrif itu adalah untuk orang-orang akademisi. Maaf, itu apokrif itu udah kais-kais, itu cuma cerita dongeng yang kalian kais-kais untuk para peneliti-peneliti, karena para peneliti Menahem Ali tidak bisa memakai data yang asli. Ya, selama ini dia hanya memakai apokrif karena apokrif itulah yang membenarkan apa yang mereka mau ya. Lalu siapa si Ahmad Kainama juga tidak bisa memakai yang asli. Walaupun berlindung di dalam kata Ibrani lah kata ini, tetapi tidak pernah data asli yang dipakai. Semua cuma bermain-main dengan apokrif yang kitab sampah. Bahkan dikatakan di dalam Injil Barnabas dipakai, digadang-gadangkan yang jelas-jelas bukan firman Tuhan. Ya itulah kalian ya, kalian hanya bisa mengais-ngais memakai itu, lalu berdalih bahwa itu adalah untuk penelitian. Penelitian apaan, sedangkan orang yang punya otoriter dan orang yang ada pada zaman itu yang tahu, yang sudah memisah-misahkan bahwa ini kitab dongeng, bahwa ini adalah Alkitab, kitab firman Tuhan yang asli, mereka sudah pisah-pisahkan karena mereka lah yang berotoritas, mereka lah yang tahu, mereka lah yang ada narasumbernya, dan mereka adalah saksi mata, dan mereka tahu mana yang dongeng, mana cuma cerita. Sudah dipilah-pilah, dan pilah-pilahan ini yang kalian pakai. Jadi begini, Boti. Jadi kitab yang dongeng itu, saya sudah selesai. Kamu jangan gitu deh, saya nggak pernah potong kamu ya. Ya, di dalam Galatia 1 dikatakan orang Katolik, orang apapun, selama mereka menyembah Yesus adalah Tuhan dan tidak mengajarkan apa yang berbeda dengan pengajaran para rasul, mengajarkan Injil yang lain, mereka adalah satu saudara. Oke? Galatia 1 ayat 6, ayat 7, ayat 8. Terkutuklah orang yang mengajarkan Injil yang lain. Injil yang gedebuk dari langit. Injil yang katanya diberikan Nabi Isa, diberikan kepada Nabi Isa. Orang yang digantung di salib. Isa masih dalam buayan. Oke, itulah kalian ya. Injil yang mengajarkan Injil yang lain yang tidak sama dengan sejarah, fakta, data, realita, empiris di lapangan, itu adalah pengajar Injil yang lain, dan terkutuklah dia gitu ya. Itu dia ya. Jadi kamu dari awal saya udah bilang saya akan gulingkan kamu, dan memang kamu sudah terguling. Nggak ada dalil yang bisa kamu pakai. Jadi, ya, ini soal Rasul. Jadi yang namanya kitab suci. Sebentar dulu. Rasul Paulus. Bentar dulu, jangan kabur. Saya mau jawab Rasul Paulus. Kamu tadi makan waktu 10 menit ya. Saya mau jawab Rasul Paulus ya. Ini pertahanan kamu yang terakhir yang nggak bisa kamu bela juga. Kamu juga nyungsap di sini ya. Nih, saya kasih tahu ya, saya lihatkan ya, di dalam Kisah Para Rasul 10, maksudnya itu tidak ada perubahan sama sekali. Nih ya, saya bukakan ya. Di dalam, sebentar ya, setelah ini selesai ya, kamu udah saya karungin, sekarung-karungnya. Jangan kabur dulu, kita simpulkan dulu kesimpulannya. Ya, ini saya kasih tahu dulu, sebentar, Kisah Para Rasul 10, nih, lihat nih, melihatlah dengan cermat, berpikirlah, terima Yesus ya, adil supaya kamu selamat ya. Nih ya, saya kasih ya. Jadi nih, yang namanya kitab suci itu tidak boleh bertentangan. Saya mau kasih tahu dulu, nih dengarkan ya. Dikatakan ya bahwa mereka mendengar itu ayat apa? Di dalam Kisah Rasul 9 itu ayatnya berapa? Mereka mendengar tapi tidak melihat. Mana ayatnya? Nah, ntar dulu saya buka ya. Ini. Ya, mana. Mantap ini. Jadi yang namanya kitab dongeng itu ya. Mana ayatnya? Jangan enak-enak. Sorry kok kitab dongeng. Yang namanya kitab suci itu tidak boleh. Kitab dongeng. Ya. Kalau kitab bentar dulu, kalau kita dari Tuhan itu tidak boleh kontradiksi. Kalau kontradiksi ya, Kisah Rasul 9 ya, jawab Paulus, siapakah engkau? Katanya Tuhan. Akulah yang kau aniaya itu ya. Lalu mana mereka ya? Termangu-mangu. Nah ini ayat 7.
Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ya, di dalam ayat 9, ya, Kisah Rasul 9 mendengar suara tapi tidak melihat orang. Nah, ini ya. Nah, sekarang saya yang benar yang mana ini? Yang benar yang mana? Sekarang Kisah Rasul 22. Ya, ini pertahanan kamu yang terakhir. Kamu sudah kain-kain nggak punya pertahanan ya, lagi. 22 ayat 9. 22 ayat 9. Nah, 22 ayat 9. Nih, dengarkan. 22 ayat 9 dikatakan, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku. Nah, ini yang adalah perkataannya yang mereka tidak dengar. Ya, tidak mendengar. Nah, yang benar yang mana ini? Yang benar yang mana? Yang ini? Ya, tetapi suara dia yang berkata kepadaku, ya, tidak mereka dengar. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 9 kita lihat kembali, ya. Mereka termangu-mangu, ya, termangulah teman-teman seperjalanan karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Ayo, yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Suara apa yang tidak didengar? Percakapan Yesus dengan Paulus tidak mereka dengar. Mereka cuma melihat suara. Eksedesisnya. Ya, tidak, ini maksudnya, oke? Tunggu dulu, sebentar saya baca ya, bentar dulu. Ya, ketika Paulus saya baca pelan-pelan. siapakah engkau? Sebentar. Ketika Paulus mengatakan siapakah engkau, katanya akulah Yesus yang kamu aniaya, itu mereka nggak dengar. Mereka melihat suara, tapi perkataan ini, omongan ini mereka nggak dengar. Tahu-tahu mereka melihat Paulus itu matanya buta. Itu saja ya, kamu baca sebaca-bacanya ya. Silakan ya, jadi kesimpulannya Adit sudah nyungsep menyatakan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, tetapi wahyu yang mana yang mengambil bukti dari kitab lain, wahyu yang mana yang mengambil bukti dari sejarah kitab lain, tetapi ketika dia mengambil sejarahnya juga salah-salah. Oke, selesai ya, Dit. Mbak Uti, jangan panik, Mbak Uti, bentar dulu. Jangan kabur. Ya, jangan kabur. Yang benar yang mana ini? Kita parah. Aku lagi masak, Adit. Ayo, kabur. Nyungsep ini, belum lagi ini. Kamu sudah menggiring ya. Satu lagi, Mbak Uti. Satu lagi. Kamu jawab saja, apakah betul bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah? Di mana Allahnya? Siapa yang membicarakan semua ayat-ayat itu kepada Allah ketika Allah memang tidak pernah berbicara dengan Muhammad? Yaitu adalah perkataan Allah sendiri. Tidak ada orang yang pernah berbicara dengan Muhammad. Ya, di mana buktinya bahwa Musa pernah ada di dalam Al-Quran. Ya, adapun kamu mengatakan bahwa sejarah bisa dibengkokkan. Nah, itu buktinya. Alkitab menyatakan sejarah bahwa Abraham tidak pernah pergi ke Mekah. Tetapi kenapa ada katanya makam Ibrahim? Nah, itu artinya siapa yang membelokkan? Kamu sendiri bisa jawab. Ya, karena data empiris Abraham tidak pernah ke Mekah. Ya, data empiris Musa tidak kenal Khidir. Data empiris Sulaiman tidak pernah bicara dengan burung. Mau saya buktikan? Bahwa ya, kebenaran Al-Quran bisa dilihat dari sains. Ternyata kamu juga jumplak di sini. Nggak bisa buktikan apa-apa. Sains yang mana? Yang menunjukkan kebenaran dikatakan bahwa langit ada pintunya. Ya, sains yang mana mengatakan bahwa sperma keluar dari tulang sulbi. Ya, sains yang mana mengatakan janin manusia itu 120 hari. Ngoceh aja. Clear ngomong. Satu saja kenyataan fakta yang bertentangan dengan sains itu membuktikan bahwa ayat itu bukan dari Tuhan. Satu saja ada kontradiksi, kesalahan dalam sains membuktikan itu bukan dari Tuhan. Oke, saya sudah buktikan. Ya, jadi begini. Kita dulu. Jadi begini, jangan kabur. Ya, karena Mbak Uti ini kan memang hanya kelas sekolah minggu ya.
Jadi pertanyaan Mbak Uti itu bahwasannya bentar dulu. Di situ tidak dikasih. Sekolah minggu. Dengar dulu, saya mau jawab ini. Ribut aja. Jadi di situ bukan sperma, di situ dikatakan air mani. Air mani dengan sperma itu berbeda loh Mbak Uti ya. Jadi air mani yang keluar di antara tulang dada dan tulang sulbi, di antara ya. Apa yang ada di antara tulang dada dan tulang sulbi ya? Testis itu tadi Mbak Uti ya. Dan pertanyaan Mbak Uti itu sudah dijawab lama sekali oleh pakarnya. Siapa yang menjawab pertanyaan Mbak Uti itu? Dr. Zakir Naik. Yang mau itu ada videonya, silakan ke sini ya. Dr. Zakir, dengar dulu. Loh, beliau itu seorang dokter. Sakit naik Ya. apa? Kalau Sakit naik bentar dulu, kalau Mbak Uti, bentar dulu. Kalau Mbak Uti kan hanya kelas sekolah minggu ya. Dan banyak Bible apokrift itu disembunyikan ya untuk kalangan muka terjemahan saja. Jadi begini. Ya. Nyungsep-nyungsepnya. Jadi begini, untuk dengar dulu lah. Jangan ngomong dulu. Kira saya dulu. Ya. Jadi Al-Qur'an itu menjawab. Diam dulu lah. Iya. Dengar dulu. Berarti dilawan, lu mau berarti lawan gue. Ya, cocoknya didiamin dulu lah. Ya, jadi begini Mbak Uti. Jadi Al-Quran itu menjawab pertanyaan Mbak Uti itu. Al-Quran itu mengatakan apa? Ya, jika Al-Quran itu bukan dari Allah, Al-Quran itu menjelaskan begini. Wahai manusia, kata Al-Quran. Ya, bukan wahai domba di situ. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, kata Allah, maka datangkan yang semisalnya. Sampai detik ini Mbak Uti, jangankan seorang Mbak Uti muka terjemahan, suruh datang semua pakar-pakar Al-Bible itu, suruh datang, buat yang semisalnya, tidak akan mampu. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah murni wahyu dari Allah. Sementara Bible banyak ayat-ayat yang kontradiksi satu sama lain. Dengar dulu. Katakan sudah banyak ya cerita-cerita karangan-karangan, syair-syair yang lebih indah, yang jauh, bahkan kitab Amsal, ya Pengkhotbah, Kidung Agung, Mazmur, puji-pujian itu jauh dari dulu sudah jauh lebih indah dibandingkan perkataan wahyu dari kitabmu ya. Dikatakan sendiri kitabmu mengaku bahwa Pengkhotbah, Kidung Agung, Amsal dan Mazmur itu mengatakan bahwa itu adalah cahaya, dan bahkan di kitabmu mengatakan itu adalah Zabur, puji-pujian terindah terkali di dunia yang tidak ada tandingannya. Sedangkan adik, ketika kamu mengatakan itu syair-syair dikatakan yang sebanding dengan dirinya, bahkan saya mau kasih tahu ada satu nih Dit ya, ada satu syair mualakat. Ribut kali. Dengar dulu. Ya, kira saya ngomong. Nih, tak kasih tahu ya. Justru di dalam kitabmu kan jelas sudah dikasih tahu Al-Fatihah itu kan berdasarkan dari apa tuh ya? Itu adalah doa orang-orang Kristen Koptik ya kan, udah ketahuan ya kan. Bahkan di dalam yang kalian ribut-ribut ya, yang kalian ribut-ribut itu di dalam Al-Kahfi itu ditemukan ya kan, di Birmingham 2 ayat ya mengenai Stephen Sleeper. Itu sudah ada adik ya. Bahkan di dalam Alkitab ya ayat-ayat. Aduh, kenal potnya ini, jangan bocor-bocor terus ah. Oke? Ya, jadi udah kamu aja. Sebentar dulu. Udah. Bentar dulu, saya mau tanya satu ayat ini aja, Mbak. Satu ayat aja saya mau tanya ya. Habis ini silakan dapat. Satu aja ya. Bentar dulu, Mbak Uti tadi kan sudah bertanya giliran saya dong. Satu aja pendek pertanyaan saya. Coba jelaskan ayat ini Mbak Uti ya. Ini kan firman Tuhan katanya. Saya nggak paham maksudnya gimana ya. Ini Ulangan 23 ayat 1 ya. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaat Tuhan. Ini maksudnya gimana Mbak Uti? Ini orang hancur buah pelirnya nggak boleh masuk jemaat Tuhan. Gimana? Di termin selanjutnya, Adi tidak bisa membuktikan bahwa dia bisa mengarungi Uti. Udah. Ini termin yang lain, kamu nggak bisa. Kamu coba jelaskan. Sebentar dulu. Kamu nggak bisa. Coba jelaskan ayat ini dulu. Sekali aja. Nggak bisa. Ayo, nggak berani. Nggak, jelaskan ayat ini dulu lah. Sekali aja, saya ingin dengar.
Adit, aku lagi masak, Dit. Aku lagi masak, Dit, ya. Ya, kita selesai ya. Kita Kenapa bicara takut sih baca Bible? Nah, besok Baca kamu dulu, jangan takut, siapkan ya, siapkan manuvermu. Makanya jangan asal ini nuduh-nuduh ya. Semua tuduhan kamu sudah aku bantu semuanya ya. Ya udah, Dit, selesai ya, Dit. Bauti, Selesai ya, Dit. sebentar dulu jangan kabur, jawab satu aja, jawab satu ini aja lah. Ulangan 23 ayat 1 ini. Gimana nih ceritanya, Bauti? Coba jelaskan, coba saya ingin pendengar. Kalau ke bom belum saya tanya. Yang lain ya, ini para pakar ya, saya mau ini ya, pakar-pakar nanti saya tanya para pakar ya. Ya itu konteksnya yang lain lagi, Dit, aku udah males. Nanti dipanjang lagi ceritanya, aku udah mau masak, Dit, aku masak, Dit. Bentar dulu, saya mau baca dulu. Ulangan 23 ayat 1 ya. Ini saya baca ya, orang yang hancur pelirnya. Atau ya, kenapa takut dibaca ini? Katanya firman Tuhan harus dibaca. Gimana nih? Bisa dijelaskan enggak? Orang yang hancur buah pelitnya atau yang terpotong kebaluannya janganlah masuk jemaat Tuhan. Ini kan kasihan ini. Masa orang yang hancur buah pelit nggak boleh masuk jemaat Tuhan? Ini gimana ceritanya? Bisa dijelaskan enggak? Saya bertanya loh. Silakan. Ya, selesai ya, Dit. Bye-bye. Terima kasih, Dit. Kabur pula rupanya. Katanya mau ngarungin saya ini. Ini ada Pak Yuni ini loh, masuk loh. Nah, ya itu. Nggak itu Bauti, bagaimana di Ulangan 23 ayat 1 coba dijelaskan, saya ingin tahu jawaban dari Bauti gitu loh. Itu kan Bible katanya firman Tuhan. Masa nggak boleh dibaca sih? Itu maksudnya gimana? Orang yang hancur buah pelir kok nggak boleh iya, Mbak Yuni nih, kasihan nih, kasihan. Ya. Ya. Ya bentar dulu, bagaimana kalau kejepit sadel motor terus pecah, masa nggak boleh masuk jemaat Tuhan, Bauti? Ya, teman-teman selesai ya. Itu ini yang lain ya, itu yang lain, termin yang lain. Adit sudah nyungsep. Wah. Ya teman-teman ya. Adit nyungsep, senyungsep-nyungsepnya. Aku pamit ya, Adit. Bye-bye. Bye-bye. Ya, sebentar ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman. Ya, luar biasa ya. Tadi ini saya masuk yang ini. Saya masuk yang ini, keluar yang ini. Nah, ini tadi Adit, kita keluar saja ya. Keluar saja dari dia. Ya, jadi teman-teman, ngawur ya. Ngawur banget ya. Sebentar ya, saya keluar dulu. Soalnya kalau ini suaranya ada dua nih. Ntar saya itu dulu ya. Nah, ini. Ya. Loh, kok ada dua ya? Sebentar teman-teman. Saya harus keluar dari si... dari sini saya keluar ya. Sebentar. Nah, jadi Adit tadi ketahuan banget ya. Dia nggak bisa menjawab. Ya, dia tidak bisa menjawab. Padahal awalnya dia... apa tadi? Dia koar-koar. Sekoar-koarnya. Ya teman-teman ya. Tadi awalnya dia koar-koar sekoar-koarnya. Dia bilang dia mau karungin saya. Nggak ada yang bisa dia karungin ya. Ya bagaimana mungkin ya. Kelemahannya di mereka adalah bahwa kitab mereka itu mengambil rujukan di dalam kitab kita. Nah itu dia. Mana bisa begitu teman-teman ya. Nggak bisa begitu ya. Dia harus punya ini sendiri ya. Aduh gimana ini ya. Susah banget mau keluar. Ntar. Saya keluar ya. Streamyard yang ini. Nah ini streamyardnya Adit. Loh kok masih ada ya. Duh mau keluarnya gimana. Ntar ya teman-teman. Gimana ya caranya keluar? Ya, silakan. Ntar saya coba usahakan. Saya keluar dari sini coba ya. Coba. Nah, saya leave studio ya. Leave studio. Nanti saya masuk lagi teman-teman ya, sebentar. Aja nih.
masuk. Aduh, tetap susah ya. Ya, gimana teman-teman? Ini saya ada yang mau ini ya. Sebentar, saya bagikan link. Mungkin ada teman yang mau memberikan komentar. Ya. Pertama tadi, ya. Adit mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, gitu kan. Tapi saya sudah buktikan ya bahwa bagaimana bisa dikatakan itu firman Tuhan ketika bukti-buktinya ada di tempat kita. Dia mengambil referensi semuanya. Dia ambil referensinya dari tempat kita. Pertanyaan saya kepada Adit tadi, bagaimana mungkin Al-Quran bisa berdiri kalau tidak ada Alkitab? Bagaimana mungkin dia bisa membuktikan bahwa nabi-nabinya itu pernah ada jikalau tidak ada Alkitab? Ya, karena bukti-buktinya telah dikatakan di dalam Al-Quran bahwa teman-teman? Bahwa ada di kitab kita. Nah, itu ya, Adit nggak bisa buktikan. Ya, teman-teman. Ya, selamat siang Pak Al-Kadrun, Pak Kajian Anas. Apa suara saya dubbing, Bu? Suara saya dubbing Selamat siang, Bu. Ya, suara saya dubbing. Enggak. Bagus. Enggak, Ya? bagus. Kalau gitu saya yang dengar ya. Gimana caranya ya? Ini ada 2 di tempat saya. Ya. Ya, Pak Al-Kadrun, Pak Kajian Anas, apakah ngikuti tadi saya, Iya. Pak? Iya, ngikuti, Bu. Ya, luar biasa ya. Adit Ya, teman-teman ya, bukan kesombongan ya. Bukan kesombongan, tetapi jelas. Yesus Alkitab adalah Tuhan. Ya, itu dia ya. Alkitab adalah kebenaran, Yesus adalah Tuhan. Itu dia. Ya, amin. Iya, saya tanggapi dulu, Bu ya. Ya, silakan. Iya, tadi Aditya mengatakan di Alkitab itu tidak ada Kristen, katanya kan. Ya. Dia harus paham dulu arti Kristen itu apa. Arti Kristen itu adalah pengikut Yesus. Nah, arti Kristen itu adalah pengikut Yesus. Jadi artinya pengikut Yesus adalah menjadi muridnya. Itu kan sudah dituliskan di Alkitab di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadikanlah segala bangsa muridku. Itu artinya Kristen. Memang tidak ada dituliskan di Alkitab itu Kristen, tapi kan mengikut Yesus itu kan menjadi Kristen. Arti Kristen itu adalah pengikut Yesus, kan gitu, menjadi muridnya. Itu Aditya harus paham itu ya. Nah, dan Aditya mengatakan tadi tidak menjiplak Alkitab. Quran itu tidak menjiplak Alkitab. Sebab Alkitab tidak pernah menuliskan tentang Kristen. Islam mengkoreksi ajaran Taurat, Jabur, Injil dan Nasrani. Sementara di Alkitab itu Nasrani itu menyembah berhala, menyembah batu. Kenapa diikuti? Berarti kan memang menjiplak. Iya. Iya kan? Berarti memang menjiplak. Iya. Karena di Alkitab itu Nasrani itu menyembah berhala, menyembah batu. Kan begitu. Ya, silakan yang lain dulu. Ya, Pak Al-Kadrun, silakan Pak Al-Kadrun. Ya, itu tadi yang kelewatan sama saya ya. Saya nggak bisa sempat terangkan tentang Nasrani itu ya. Ya, silakan. Iya. Dia mau menggiring, mau mengadu domba saya dengan Katolik. Saya nggak bisa di itu. Ya, silakan. Saya coba jawab pertanyaan dari Aditya ya tadi ya. Aditya tentang Ulangan 23 ayat 1. Oh ya, itu terakhir saya nggak mau bahas itu ya. Enggak. Ya. Sebetulnya ditujukan ayat ini sebetulnya ditujukan kepada umat Islam. Ya, nubuatan untuk orang yang agama berasal dari padang gurun. Kenapa? Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, itu kan artinya disunat. Yang disunat siapa? Orang Islam kan? Jangan. Loh enggak. Iya, ini gini, Bu. Betul banget, Pak. Iya. betul. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Artinya orang-orang Islam itu tidak boleh masuk kerajaan Allah. Iya. Udah jelas kan?
Yang dipotong buah pelirnya siapa? Umat Kristen Iya. kan? Tidak kan? Orang Islam kan? Itu jawaban saya kepada Aditya. Jawaban singkat saya kepada Aditya itu aja. Itu sebetulnya ayat Ulangan 2:23 ayat 1. Loh, kok putus, Pak? Iya, kita nggak bisa teman-teman ya mengambil Alkitab untuk menyerang Alkitab. Nggak bisa ya, mereka aja yang kagak ngerti ya. Pakai ayat Alkitab untuk menyerang Alkitab, memalukan gitu, nggak ngerti gitu. Cuma tadi saya nggak mau bahas ini karena nanti kemana-mana, saya udah males karena saya ini udah mau masak ya. Setelah ini kita tutup ya, teman-teman, kasihan itu mungkin. Sedikit. Iya, lucu sekali. Iya. Jadi si Aditya itu tidak tahu bahwa ayat ini ditujukan untuk dia. Iya. Makanya saya tadi sebenarnya pengen langsung ketemu sama Aditya. Saya tanya sama Aditya, kamu disunat enggak? Kan gitu. Pelir kamu dipotong enggak? Iya. Umat yang pelirnya dipotong kan jelas ayatnya. Tidak bisa masuk menjadi jamaah Tuhan. Tuhan T besar ya. Jamaah Allah. Artinya orang-orang yang pelirnya dipotong ini nggak bisa masuk kerajaan Allah. Itu jelas Ulangan 2:31. Aditya, mudah-mudahan Anda dengar. Terima kasih, Bu. Iya, sunat di tempat kita itu kan dari awal dari kasih tahu sunat rohani, Pak ya. Sunat hati ada di dalam Ulangan berapa tuh, Pak? Sunat hati itu, Pak, udah dikasih tahu. Ya, dan sunat yang dilakukan oleh Abraham itu kan adalah perjanjian antara Abraham dengan Elohim, tetapi itu tidak masuk dalam kategori hukum Taurat yang harus dipenuhi, yang harus diikuti ya. Itu nggak ada di dalam hukum Taurat itu perintah itu. Bahkan Yesus mengatakan bahwa itu tidak masuk dalam hukum Taurat. Iya. Putih, kalau memang Aditya masih ada, naikkan, Bu, biar debat sama saya, Bu. Enggak, itu dia saya tadi kan ngerilek, Pak. Saya masuk di tempat dia. Nah, sekarang kita udah balik ke tempat ini. Bapak kalau mau masuk aja ke tempat dia. Saya tambah, Ibu ya. Iya, saya tambah silakan, sedikit. Tadi dia mengatakan Quran itu mendahului zaman, Alkitab itu mengikuti zaman. Di sini sudah nampak, Bu, bahwa Quran orang itu palsu. Kenapa saya katakan palsu? Karena mendahului zaman, makanya orang itu tidak pernah menubuatkan apa yang akan terjadi. Karena sudah didahului duluan. Contohnya, mereka tidak bisa menciptakan teknologi. Sedangkan menciptakan cangkul aja nggak orang itu, Bu, mana bisa? Iya. Iya kan? Karena sudah mendahului. Karena orang itu sudah mendahului ke neraka duluan, itu maksudnya. Iya, tadi yang soal bumi datar itu kan dia bilang apa gitu, hamparan, bentang kan. Kalau menghamparkan kan kayak kita ngasih ini, kayak menyebar jala, itu kan tuh menghamparkan. Tidak mengatakan bumi itu datar. Tetapi memang jelas Al-Qur'annya di Al-Kahfi itu kan memang bumi itu datar ditulisnya. Kalau kita bumi itu bulat, ya mereka mau berkilat mengatakan itu hamparan, ya itu kan dihamparkan. Bukan begitu. Memang dihamparkan, tetapi Al-Quran menjelaskan bumi itu datar. Nah, bingung dia. Nggak ada pertanyaan saya yang dia jawab. Itu Aditya. Ya, silakan Pak Mawar Berduri, Pak Gadamu. Silakan Pak, kita mau tutup ya. Setelah ini saya mau masak. Aduh kasihan, belum makan saya. Saya keluar dulu, Bu ya. Oh ya, terima kasih Pak Kajian Anas ya. Kita ini nanti sore kita balik lagi. Kita mau bahas itu tentang siapa? Tentang Pak Kainamah. Ya, silakan. Ya. Pak Hasin aja, Bu. Mohon maaf, Bu. Pak Hasin Ulangan 2:3 ayat 1, Bu, sama Aditya. Yang tadi itu ya? Yang tadi ya? Iya, oke. Biar saya kulitin ya. Dia nanti. Ya, masuk nanti jam 7. Saya ada, Pak. Langsung masuk ya. Ya, jam 7 nanti saya live-nya. Ya. Ya, silakan Mawar Berduri. Pak Mawar Berduri. Halo. Mawar Berduri. Dilepas mute-nya. Oh ya sudah. Ya sudah ya teman-teman, terima kasih ya untuk atensinya. Ya jelas ya Alkitab adalah
tulisan yang benar, Alkitab adalah firman Tuhan, dan Yesus adalah Tuhan, Elohim adalah Bapanya, Yesus adalah anaknya, firman yang telah menjadi manusia, dari mana Yesus itu berasal, dan dia dan sekarang sudah menyatu dengan Bapanya, sudah ada di sorga, dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke sorga. Itulah kenyataan yang tidak bisa diganggu gugat. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Bye-bye teman-teman, God bless. Nah, ada yang masuk lagi nih Pak Al-Kadrun. Sebentar ya Pak ya, kita ini dulu ya. Nah ini ya Pak Al-Kadrun, nanti jam 7 kita bahas itu Pak ya. Ulangan 23 ya Pak tadi ya Pak ya. Nah kita kasih ini dulu iklan. Bye-bye.